Karena seringkali orang yang udah mulai masuk ke pornografi, dia udah mentalnya tuh mental kalah gitu. Blast itu singkatan sebenarnya. Oke. B-nya itu bored, bosen. Oke. L-nya itu lonely, sendirian, Oke. kesepian. A-nya itu afraid and angry, jadi marah, rasa marah dan rasa takut. S-nya itu karena stres. Dan T-nya tired, capek. Yohanes 15 ayat 17 bilang, minta apa saja yang kamu kehendaki. Termasuk minta temen. Oke, kita balik lagi di sesi yang kedua, masih di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, jadi kita udah masuk ke sesi yang kedua ya. Obrolannya tadi sesi pertama cukup seru. Kita udah ngebahas banyak hal. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan dengerin live pada pagi hari ini, kalian bisa nonton YouTube kita besok jam 6 sore akan aku tayangkan di YouTube kita, di YouTube di Saplus Media. Dan tentu saja karena kita masih live di studio, masih bareng Kak Ike di sini. Mungkin yang buat baru join ya, kita ada kedatangan tamu Kak Ike sebagai narasumber kita. Kalian bisa langsung tanya-tanya di www.ttwr.org, di sana ada chatboxnya. Tanya-tanya aja seputar apa yang pengen kalian tanyakan di topik pada pagi hari ini. Dan tadi thank you banget udah ada yang tanya, ada satu orang yang tanya. Ini juga ada lagi yang masuk tapi kita belum bahas ya pertanyaannya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng nih. Dan kita lanjutin ya Kak, perbincangan kita. Tadi kita berbincang seputar bahayanya pornografi. Mungkin yang buat baru join sama kita. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu nih di sesi yang kedua. Kita udah ngebahas bahayanya pornografi dan lain sebagainya tadi ya. Nah, aku mau tanya nih Kak, sebenarnya yang masuk pornografi itu apa nih kategorinya? Oke, aku pakai definisi, ada yang dari kamus, dari undang-undang pemerintah, dan Alkitab ya. Jadi kalau dari segi, kalau dari kamus nih, ini bahasa Inggris aku sempat lihat tadi, jadi pornografi itu printed or visual materials containing explicit description or display of sexual organs or activity intended to stimulate erotic. Jadi apapun bahan materi ya, yang mau printed, mau yang dicetak ataupun yang digital, yang mengandung yang berisi konten-konten yang eksplisit, menampilkan aktivitas seksual atau organ-organ seksual, yang tujuannya adalah untuk menstimulasi erotisme. Gitu. Jadi kan kadang ada tuh ya, kita lihat gambar, ada yang bilang, enggak ini seni, ini bukan pornografi. Kayak gambar-gambar dulu kan banyak yang kayak gitu kan, gambar-gambar nude gitu kan, telanjang gitu. Tapi ada yang bilang, ini bukan erotis, ini bukan pornografi, ini art gitu. Nah masalahnya, ada perdebatan sendiri ya? Benar, masalahnya kan subjektif banget nih, nentuin ini art atau ini erotisme itu kan individual banget, subjektif banget gitu. Nah itu dari segi kamus. Kalau dari Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 itu dia bilang pornografi itu gambar, sketsa, ilustrasi, suara, tulisan, foto, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh bahkan termasuk atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Jadi bahkan suara pun termasuk loh. Suara, gerak tubuh itu udah termasuk pornografi gitu. Itu kalau definisi yang ditulis di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1. Kalau dari Alkitab, aku ambil kata ini aja deh, percabulan. Percabulan tuh segala rupa percabulan tuh kan ada di Alkitab ya. Kalau tadi yang kita definisi tadi itu kan sesuatu yang sudah ditampilkan, perilaku yang sudah ditampilkan. Lah kalau di Alkitab kita pun cuma ngelihat dan sudah mikirin, itu pun udah termasuk percabulan gitu. Betul. Lebih tinggi lagi standarnya kalau di Alkitab. Kalau soal definisi. Masih di pikiran mun ya? Masih di pikiran, kita belum ngeluarin ya, belum dalam bentuk apapun lah, belum ngelecehin orang, belum masturbasi segala macam. Baru ngelihat, mikir aja udah. Itu sudah masuk dalam percabulan gitu. Jadi ada 3 macam tadi ya dari. Aku ambilnya dari 3 macam ya. 3 source dan bisa dibilang level tertinggi tadi di Alkitab ya. Dari standarnya paling tinggi. Dari pikiran aja udah bisa dibilang itu pornografi. Percabulan ya. Dan di Indonesia sendiri tadi kalau dihitung-hitung ada cukup banyak ya. Loh, bener. Banyak hal yang masuk di dalam pornografi. Betul. Ya walaupun tadi ada termasuk art dan segala macam ya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ada pameran seni yang berhubungan dengan ada istilahnya yang nude dan lain sebagainya, itu ada ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin dan nggak boleh didokumentasikan biasanya. Jadi nggak boleh difoto, nggak boleh divideoin. Apalagi disebarin. Iya, nggak boleh. Setahu aku memang ada pameran seni yang nude, kayak khusus gitu. nudity, khusus cuman ya memang dibatasin banget. Betul. Kayak gitu. Nah tapi itu tadi semua masuk sesuatu yang pornografi secara undang-undang di Indonesia ya. Aku jadi ingat dulu kayaknya siapa ya? Pevita Pierce.
Dulu itu dia pernah ngupload sebuah lukisan nude. Nah, tapi dalam konteksnya dia, Pevita ini dia ngomong bahwa ini adalah seni dan segala macam. Nah, tapi banyak nggak setuju tuh. Akhirnya sama dia dihapus. Nah, karena ya itu tadi perbedaan sudut pandang kali ya. Ada yang bilang subjektif itu seni, kan? Ada yang bilang itu erotisme. Iya, gitu. Erotisme. Jadi itu sesuatu yang ya perdebatan lah ya. Subjektif banget. Nah, kalau ngomongin soal pornografi itu sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan ya Kak. Betul ya, maksudnya pemerintah sudah punya regulasi, pemerintah sudah punya cara buat menyaring itu semua tuh, supaya nggak tersebar, supaya nggak masuk ke orang-orang yang harusnya nggak nonton itu, memang nggak boleh ditonton, nggak boleh dikonsumsi. Nah, caranya gimana sih Kak? Kita bisa mengendalikan diri, karena ya sesuatu yang dari luar kita nggak bisa kendalikan, ya, tapi kita sendiri harus bisa mengendalikan diri kita. Gimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya seenggaknya kita nggak terpapar nih sama pornografi? Oke, yang pertama aku mau kasih tips kali ya. Gimana caranya kita mengendalikan diri. Pertama dari segi rohani dan dari segi logika gitu ya. Balik yang tadi pertama banget kita bahas akibat dampak kerusakannya. Itu logis aja, mikir logis aja. Mau ini pornografi, coba dipikir baik-baik dulu. Kalau aku masuk ke situ, ujungnya aku akan kayak gimana? Aku bisa jamin bahwa aku akan nggak seterusnya. Atau aku akan end up nggak tahu jadi apa. Itu pertama. Yang kedua, pikirkan kerusakan otak tadi itu loh. Kita nonton nggak sekedar nonton, tapi itu ngerusak otak kita. Itu dua, aku nggak perlu jelasin detail lagi. Udah pokoknya itu diingat. Nanti teman-teman kalau pengen lihat lebih detailnya, itu ada banyak kok di YouTube penjelasan tentang kerusakan, kerusakan ditimbulkan otak akibat pornografi, gitu ya. So ingat-ingat itu secara logikanya. Secara rohani harus punya mental pemenang. Karena seringkali orang yang udah mulai masuk ke pornografi, dia udah mentalnya itu mental kalah gitu. Jadi ini dorongan seksualku terlalu kuat, nggak bisa, aku pasti kalah, udahlah, klik gitu kan, udah akhirnya masuk lagi. Sering kali itu karena itu mental kalah. Aku ini emang udah kotor kok, ya udah aja lah sekalian gitu. Nah itu yang kita perlu secara rohani, harus punya mental aku ini pemenang gitu. Kenapa? Bukan karena aku hebat, tapi karena Kristus sudah menang untuk kita. Dia sudah menang mengatasi dosa, bukan untuk diri sendiri, nggak perlu, karena Tuhan nggak berdosa, tapi dia menggantikan tempat kita untuk kita bisa, kemenangan dia menjadi kemenangan kita. Jadi itu secara rohani harus punya mental pemenang, bahwa Kristus sudah mengalahkan dosa seksual yang begitu mengikat kita, kita sudah menang, sudah dilepaskan dari itu. Yang kedua, pikirkan keberhargaan tubuh kita. Tubuh kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal, maka muliakanlah Tuhan juga dengan tubuh kita. Pakai tubuh kita ini bukan untuk hal-hal yang sampah, tapi pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan punya big plan, punya rencana yang besar banget untuk melalui kehidupan kita masing-masing. Itu secara rohani. Nah yang kedua, yang keberapa tadi ya? Udah keempat kali ya, udah banyak kali ini. Semoga dicatat ya Pak, banyak soalnya. Kemudian ini juga perlu mengenali kebutuhan kita. Karena banyak orang yang melakukan perilaku seksual itu sebenarnya didasarkan oleh alasan yang non-seksual sebenarnya. Kayak gimana nih Kak maksudnya? Orang yang misalnya berpacaran sampai udah lebih dari batas misalnya. Karena dia punya kebutuhan-kebutuhan, pengen disayangin. Orang yang berpakaian seksi misalnya, memang sengaja ya menonjolkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Karena dia butuh dipuji, butuh diakui. Ada kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Karena kenapa? Mungkin di keluarga dia nggak pernah dapet. Nggak pernah, atau yang pengen memang sengaja mengekspos dirinya untuk apa sih, untuk dikomen misalnya kan, atau untuk disentuh. Kenapa? Karena dia nggak pernah dapat sentuhan yang sehat dari orang tuanya. Mungkin dia haus belayan dari orang tuanya, nggak dapat, akhirnya nyari keluar gitu ya, dengan macam-macam itu. Jadi ketika kita terlibat dalam pornografi, memang harus banyak refleksi. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya aku cari? Kenapa aku menikmati itu? Ketika aku melakukan misalnya menonton pornografi, apa sih perasaan yang muncul di hatiku gitu? Nah itu yang kita perlu dalami tentang kebutuhan itu. Dan biasanya kalau mau dalamin itu perlu ada ada mentor mungkin yang ngebimbing, atau kakak rohani, atau ada konselor yang bisa ngebimbing untuk masuk lebih dalam ke area itu. Tapi kita sendiri pun bisa kok sebenarnya mulai lebih banyak waktu untuk refleksi, memikirkan, mengenali kebutuhan kita. Nah secara praktisnya di hari-hari, kenali polanya. Gitu ya. Jadi polanya maksudnya apa? Kapan orang itu mudah akses pornografi? Nah, aku sempat kemarin lihat-lihat di internet itu ada yang disebut blast. Blast itu kondisi di mana orang itu gampang, itu pintu celah untuk orang itu masuk dalam pornografi. Blast itu singkatan sebenarnya. B-nya itu bored, bosen. L-nya itu lonely, sendirian, kesepian. A-nya itu afraid and angry, jadi marah, rasa marah dan rasa takut. S-nya itu karena stres, dan T-nya tired, capek.
Jadi biasanya orang akan jatuh ke pornografi ketika dia mengalami kondisi ini. Dia lagi bosen, nggak tahu mau ngapa-ngapain, bener-bener have no idea gitu, mau nggak tahu mau ngapain, ya udah akhirnya. Apalagi di HP gampang banget kan. Iya, semua orang punya. Exactly, dan semua orang terkoneksi internet kayaknya kan. Jadi kalau bosan berarti nggak ada aktivitas, berarti aku harus ngapain? Isi waktu itu yang kamu bosan tuh cari sesuatu yang kamu bisa lakukan yang non seksual itu gitu. Kemudian kalau sendirian, ngerasa sendiri atau ya kadang sebenarnya di rumah ada orang, cuman dia ngerasa kesepian dan mengurung diri. Akhirnya kesepian kan, bener ya udah masuk lagi. Dan paling sering kan ketika sendirian gitu. Sekalipun banyak yang berkelompok juga kan mengakses pornografi kan. Kemudian apa tadi? BLAS, BLA. Kadang karena ada rasa takut sebenarnya, rasa takut, rasa marah yang mendasari akhirnya melampiaskannya ke sana gitu ya. Kemudian stres dan tired, capek dan stres, pengen healing. Ya kan, bosan bukan refreshing, pengen rekreasi, pengen healing. Lihat-lihat bokep dulu gitu. Jadi itu kenali kondisi-kondisi itu. Blast, gampang inget blast. Selain itu juga kenali kebiasaan kita dengan gadget kita. Kebiasaan kita akses pornografi itu misalnya di HP kapan paling sering? Malam kah? Pagi kah? Kalau malam kenapa malam? Nggak bisa tidur kah? Cari tahu ya. Cari tahu itu kebiasaan rutinitas harian kita. Atau kalau pagi, kenapa pagi aku cenderung buka HP untuk pornografi? Karena misalnya bangun pagi terus nggak tahu mau ngapain, ya itu juga gitu, kayak kosong karena harinya kosong, nggak tahu mau ngapa-ngapain kan. Jadi akhirnya ke situ juga gitu. Jadi mengenali pola kita. Nah kalau malam misalnya kebiasaan buka pornografinya malam atau pagi misalnya, HP ya udah jangan taruh di kamar, komputer jangan taruh di kamar. Harus dibatasi. Taruh di luar. Sadar diri lah. Taruh di tempat umum sehingga pas kita mau akses itu kita lagi ada di ruang keluarga misalnya, ada orang lain gitu, kita nggak sendirian gitu. Jadi kenali kebiasaan kita kapan dan bagaimana. Dan sebenarnya orang dewasa itu seharusnya 1,5 jam sebelum tidur tuh udah nggak lihat screen lagi. Harusnya ya? Harusnya, karena itu mengganggu tidurnya gitu. Kalau anak-anak tuh malah 3 jam. Sebelum tidur udah nggak boleh lihat screen lagi gitu. Jadi memang HP taruh di luar kamar, karena paling sering kan di kamar kan. Pastinya. Ya itu dia pas sendirian. Tapi bisa juga ketika sama-sama teman. Jadi tips berikutnya selektif pilih teman. Gitu. Ketika pertemananmu itu justru itu yang membuat kamu akhirnya mengakses pornografi, emang harus keluar dari situ. Iya, gitu. betul. Nah, aku pernah punya pengalaman satu anak tunas remaja SMP, dia datang ke aku, dia bilang, "Kak, aku bergumul banget dengan dosa onani," kayak gitu. Kenapa? Gitu. Karena akhirnya kita ngobrol, dia bilang, "Aku di sekolah, teman-teman tuh suka ngobrol jorok gitu di sekolah. Aku nggak ikut-ikut sih Kak, sama sekali aku nggak ikut dan nggak pengen ikut. Tapi kan kedengeran Kak. Mereka bicara kedengeran. Ketika aku pulang sendirian di rumah tuh kayak playback gitu loh. Kata-kata tadi, bercandaan tadi tuh keulang lagi di otak kita gitu. Akhirnya ya udah dia jatuh lagi. Jadi aku pikir memang generasi kita nih butuh ada komunitas-komunitas remaja, komunitas pertemanan yang sehat gitu, yang obrolannya pun nggak menjurus gitu ya. Kadang kan paling sering kan di bercandaan kan. Iya sih, betul. Kan. Kayaknya zamanku SMP dulu juga gitu sih. Bener. SMP SMA itu parah banget. Betul. Nah, berita bagusnya gini, mungkin ada teman-teman yang misalnya ngerasa aku nggak bisa lagi cari teman yang lain nih, cuman ini. Kalau aku keluar dari pertemanan ini, aku nggak punya teman lagi. Bisa jadi ya. Tapi kabar baiknya gini, Yohanes 15 ayat 17 bilang, minta apa saja yang kamu kehendaki. Termasuk minta teman. Pertemanan yang baik. Dan itu di Yohanes 15 tuh konteksnya adalah minta apa saja, bukan untuk ego kita ya. Bukan minta mobil untuk bisa gaya, bukan loh ya. Tapi itu konteksnya kan, ini Yohanes 15 tuh bicara tentang pokok anggur yang benar. Ya kan? Jadi di situ yang dimaksud minta apa saja dalam kaitannya dengan untuk pertumbuhan rohani kita. Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Gitu. Dan ya kita kalau ngomong mau terbebas dari pornografi kan untuk kita tinggal dalam Tuhan gitu kan, tinggal dalam kekudusan, maka minta sama Tuhan, berdoa minta teman-teman yang baik, Tuhan pasti kasih kok, Tuhan pasti kasih, karena kerinduanmu apa sih? Butuh teman yang baik untuk kamu bisa bertumbuh dalam Tuhan gitu kan. Nah, dan yang satu lagi, miliki sikap yang tegas dan jelas gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu dalam pertemanan dan teman-temanmu bercanda jorok gitu ya, nyatakan sikap yang jelas kalau kamu nggak suka gitu, diem. Atau ya nggak usah ditanggapin, nggak usah ikut ketawa, atau kalau perlu pergi, lama-lama temanmu nyadar kok, kok ada sesuatu yang beda ya sama nih anak, dan bisa jadi mereka akhirnya segan sama kamu juga gitu, karena ini kayaknya nih anak nggak bisa nih diajak bercanda kayak ginian gitu kan, akhirnya mereka nggak nerusin.
Tapi kalau sampai karena kamu bersikap tegas kamu dibully, ya udah keluar dari pertemanan itu. Udah pasti nggak bagus ya kan? Udah pasti mereka akan membahayakan kamu. Terlepas dari kamu nggak mau punya sikap yang tegas untuk nggak ikut porn, terlepas dari itu, tapi dari situ udah kelihatan ini teman-teman akan membahayakan aku suatu saat, cepat atau lambat. Iya. Gitu. Ya. Kalau berdasarkan pengalamanku memang paling besar itu pengaruhnya justru dari temen. Ya, dulu aku pertama kali tahu pornografi itu dari temen waktu SMP memang. Ada yang udah tahu duluan ya? Iya, beruntungnya waktu SMP kan pada zamanku itu handphone kan belum boleh bawa. Betul. Nah, pada zamanku handphone belum boleh bawa, tapi ada istilahnya apa sih, kelas meeting ya Kak? Waktu misalkan orang tua ya? Oh, kelas meeting pertandingan-pertandingan itu. Iya, pertandingan itu ada kebebasan, sedikit kebebasan itu 1-2 hari itu diperbolehkan buat bawa. Walaupun pada saat itu handphonenya masih jadul-jadul ya, nggak kayak sekarang gitu. Nggak, tapi pada saat itu justru aku tahu dari situ karena mereka akhirnya bertukar informasi segala macem. Ada yang bertukar kayak gitu juga, pornografi gitu. Aku taunya justru waktu kelas meeting itu. Jadi ya gadget ini agak ini ya. Dan mungkin sekarang ini ya grup-grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp. WhatsApp. Jadi itu juga satu hal ya. Aku sempat dengar nih cerita, ada teman di kantor yang cerita pokoknya ada satu anak kecil SD. Jadi kan selama pandemi kemarin kan akhirnya anak-anak banyak yang pegang HP kan. Iya. Bahkan ada grup-grup kelas sama gurunya supaya gurunya gampang untuk kasih informasi, tugas segala macam. Tapi ternyata ada anak yang dia bikin grup lagi sendiri tanpa si guru. Jadi dia bikin grup lagi isinya teman-teman sekelas tanpa ada gurunya di situ. Dan menyebarkan konten-konten yang nggak baik itu SD loh. Jadi sekarang pertemanan bukan hanya di dunia nyata, betul, tapi di handphone juga di grup-grup WA juga. Ya kalau kamu masuk di grup pertemanan yang ada kayak gitu ya keluar aja gitu. Left aja. Aku pernah kok satu kali di grup alumniku waktu kuliah dulu. Ada lah yang masukin konten nggak bagus gitu dan ya biasalah bercanda-bercanda jorok gitu kan. Aku tegur sih. Ya terserah mau terima apa enggak, cuman buat aku harus tegur gitu. Karena dia bercandain organnya perempuan kan, dan aku bilang tolong dong hargain wanita, kita semua ada di sini dan organ yang kamu bercandain itu diciptain Tuhan untuk maksud yang sangat mulia untuk kehidupan makhluk manusia, anak-anak kecil kita gitu. Nggak pantas lah, aku marahin di situ gitu ya, biarin aja gitu, karena emang nggak sehat lah ya kalau grup WhatsApp terus ngobrolin kayak gitu kan. Buat apa juga gitu. Iya, betul. Kalau ngomongin grup itu ada dulu namanya grup ini Kak di Telegram. Nah, di Telegram itu justru lebih frontal daripada WhatsApp. Karena Telegram itu sesuatu yang bisa dia tuh punya sistem yang berbeda secara teknis ya. Ini ngomongin teknis, jadi orang bisa join grup tanpa diundang. Oh gitu. Jadi misalkan ada grup A tanpa diundang, kita tinggal scan barcode, kita masuk situ. Dan di situ ada istilahnya moderatornya. Di mana moderator itu bakalan kasih update. Nah, setiap updatean nanti bisa dikasih komen. Jadi modelnya bukan kayak chatting gitu. Tapi moderator kasih update, nanti anggota grup bisa kasih komen di situ. Nah, itu seringkali disalahgunakan sama orang-orang yang nggak benar. Orang tertentu ya. Orang tertentu, termasuk dulu pernah kasusnya terorisme. Karena betul. Telegram itu sesuatu yang nggak bisa di-trace kan. Telegram nggak bisa di-trace, akhirnya dipakai untuk organisasi teroris. Mereka kebanyakan pakai itu, termasuk pornografi. Nah, karena nggak bisa di-trace sama sekali. Kalau di WhatsApp masih bisa di-trace, tapi kalau Telegram sama sekali nggak bisa di-trace sama siapapun gitu. Bahkan yang buat pun dia nggak tahu orang-orang ini komunikasi apa, dia nggak tahu. Privacy lah. Nah, tapi akhirnya dipakai untuk juga hal yang salah gitu. Jadi kalau ngomongin grup ya setuju aku, di grup-grup itu kadang juga ada orang pakai hal-hal yang nggak bener lah. Tapi kalau di WhatsApp, kalau kayaknya aku kuliah dulu nggak pernah kayak bikin grup kayak gitu sih. Untungnya, sekarang banyak banget ya. Sejak pandemi kemarin kan soalnya, karena untuk tugas kan, karena semua belajar di rumah kan gitu. Iya betul. Dan akhirnya ya itulah ada yang mengarah ke sana. Anak SD padahal. Iya. Gitu. Ngeri banget sih Kak, memang harus dibatasin lah. Tapi kayaknya kita akan ngebahas itu juga nih Kak ya. Maksudnya soal gimana kita mendidik anak-anak usia dini nih. Tapi itu pembahasan berikutnya nih ya. Betul. Sedikit spoiler buat kalian nih. Jadi dengerin terus kita ya. Sip. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, menurut pengalamannya Kakak, ini sedikit spoiler buat episode berikutnya. Menurut pengalamannya Kakak nih, sebagai orang tua gimana sih mendidik anak mengenai pornografi? Yang pertama ya dimulai dari orang tuanya sih. Orang tuanya harus punya nilai-nilai hidup yang benar gitu ya. Soal kekudusan, soal seks, soal mengandalkan Tuhan, soal saling menghargai, saling menjaga, itu dulu. Kalau orang tua punya itu pasti secara natural tuh akan keluar gitu.
akan dirasakan oleh anak-anak. Tentu kita akan buat pilihan-pilihan dalam keluarga juga berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai, yang kita yakini itu kan. Nah kemudian jaga dengan hati-hati juga supaya jangan sampai, ini penting nih, jangan sampai anak lihat orang tua berhubungan suami istri. Itu penting banget. Jaga banget jangan sampai anak ada di kamar yang sama, jangan sampai anak mendengar, karena itu efeknya bisa jangka panjang. Mereka ngelihat takut, bingung, terus akhirnya cari tahu, akan itu mengaktifkan langsung aktifin mereka punya rasa ingin tahu tentang hal seksual gitu. Jadi itu yang harus sangat dijaga juga. Plus aku sama suami nggak pernah tuh menampilkan kemesraan yang membuat anak nggak bisa partisipasi. Dalam arti kita kalau nunjukin kemesraan kita berdua hanya sebatas peluk, pegang, gandeng gitu ya, atau cium pipi, kening, mulut pun kami nggak, bibir nggak pernah sama sekali kami ciuman di depan anak-anak gitu. Karena mereka nggak bisa partisipasi di situ. Nah tiap kali sering nih aku kadang sama suamiku suka bercandain anak-anak kan gitu. Kita pelukan gitu, mereka langsung lagi main apapun mereka pas lihat langsung wah, langsung ikut meluk gitu. Karena naturnya mereka pengen ikut dalam relasi keintiman orang tuanya. Tapi makanya kita harus jaga banget, jangan sampai anak lihat gitu. Jadi hanya sebatas hal-hal yang mereka bisa. Ciuman bibir pun kami sama sekali nggak pernah. Karena bibir juga area sensitif kan, buat anak-anak juga gitu. Apalagi sekarang pandemi, jangan sampai dia nyosor nah gitu kan, serem banget gitu. Nah kemudian juga ciptakan rumah yang aman. Jadi kayak anak-anakku boleh nonton, tapi di komputer nggak di HP. Jadi kalau di HP itu kan bisa private banget kan, kita nggak bisa kontrol kan, nggak bisa lihat. Dia bisa di mana aja, di sudut mana. Benar. Jadi mereka hanya nonton biasanya di PC, di komputer PC itu yang kita taruh di ruang tamu gitu. Di ruang kita mah ruang tamu gabung lah, ruang makan, ruang tamu gitu kan. Jadi sambil kita makan pun kita juga bisa ikut nonton sama dia, bisa ikut kita ngobrol, diskusi gitu betul. Kan? Atau di laptop tapi sekali lagi di tempat terbuka gitu. Kita nggak di tempat sembunyi. Kami berdua pun kalau handphonean, kalau misalnya mau YouTubean gitu, nggak nutup pintu. Jadi kita di ruang tamu atau kalaupun di kamar sambil baring ya pintu dibuka gitu. Jadi anak-anak juga bisa anytime datang lihat lagi lihat apa mama gitu kan, mereka mau ikut nimbrung lihat gitu kan. Gitu. Jadi itu hal-hal praktis lah. Kemudian juga diskusi yang paling penting tuh kita menyediakan rumah itu yang anak-anak tuh aman, nanya apa aja sama kita. Nggak takut gitu. Apapun mereka boleh bertanya. Dan mungkin banyak orang tua tuh kadang enggan gitu ya. Takut anaknya nanya karena takut nggak bisa ngejawab gitu loh. Itu ketakutannya. Padahal sebenarnya tuh aduh nyantai aja, jujur aja gitu loh. Kalau kamu nggak tahu jawabannya bilang aja, Mama nggak pernah kepikiran loh pertanyaan sehebat itu gitu. Sama anakku aku sering bilang gitu karena emang dia tiba-tiba muncul dengan pertanyaan yang aku sendiri nggak pernah kepikir gitu. Kok bisa ya mikirnya begitu? Bagus loh, mikirnya hebat tuh pertanyaannya. Tapi karena Mama belum pernah mikirin, Mama belum tahu nih jawabannya. Kita cari bareng. Tapi sekarang Mama kerja nih ya. Tolong ingetin nanti malam kita cari bareng atau kita coba tanya Papa dulu. Papa mungkin tahu jawabannya. Kalau enggak, ayo kita cari sama-sama. Jadi mereka tahu bahwa pertanyaan mereka akan dihargai, akan diterima. Sekalipun bahkan kadang pun nggak akan bisa dapat jawabannya gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu mereka bisa selalu datang kepada orang tuanya untuk bertanya. Maksudnya kok mereka tanya ke orang lain? Wah, salah malahan. Untung kalau dapat yang baik, untung lah. Mostly kan dapatnya nggak baik gitu. Ini ada satu dan yang terpenting adalah menumbuhkan kepekaan hati nurani anak sih. Karena kita kan nggak bisa kontrol mereka terus-menerus kan. Betul. Jadi kalau aku sama anakku yang gede khususnya yang cowok tuh sudah mulai bisa peka gitu ya. Dia kalau udah ngeliat sesuatu udah agak deg-degan, dia tahu ini nggak baik nih. Udah, Mama itu nggak bagus mah. Oke. Gitu, matikan gitu. Atau iklan di YouTube, dia lagi nonton film kartun kan suka muncul iklan tuh. Dia tahu iklan langsung dia skip gitu. Cepet. Ini kok nggak bisa skip? Kalau nggak bisa skip dia panik. Kok nggak bisa di skip? Ya udah, kamu pergi aja dulu sampai iklannya selesai gitu kan. Jadi mereka mulai punya kepekaan sendiri. Ini nggak baik nih. Ini baik. Ini nggak baik nih gitu. Sama aku baru dapat buku tadi malam. Buku cerita, tapi bahasa Inggris sih saya ini. Cuman bukunya very simple, gampang tuh ngajarin anak untuk peka pornografi. Judulnya tuh Bad Pictures and Good Pictures. Gambar yang bagus dan gambar yang nggak bagus. Intinya dia mulai dulu bahwa ini nih ada gambar yang bagus yang kita suka, gambar cute animal, binatang yang lucu, gambar pemandangan, gambar keluarga kita gitu. Tapi ada juga nih gambar yang nggak bagus. Yang nggak bagus tuh apa sih? Gambar-gambar yang menunjukkan bagian tubuh yang biasanya kita tutupin dengan pakaian renang gitu. Jadi mulai dari situ dan nanti menjelaskan kalau tiba-tiba kamu nggak sengaja ngeliat gambar itu, apa yang harus kamu lakukan gitu. Bahwa kamu harus berbalik, lari dan katakan kepada orang tuamu, tadi muncul gambar ini Mama gitu. Jadi itu juga akan bangkitkan nurani dia sih. Dan yang paling penting adalah pendidikan seks sedini mungkin kepada anak-anak kita. Cuman tuh panjang banget itu. Nah, jadi kita akan bahas di
Sesi berikutnya, bukan sesi berikutnya, sorry, episode berikutnya. Episode berikutnya. Nah, oke. Jadi itu tadi ya, kita udah ngebahas banyak banget sama Kak Ike, ngebahas soal bahayanya pornografi. Nah, kita akan melangkah ke episode berikutnya, tentu saja nggak sekarang ya Kak. Kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan pembahasan tentang pendidikan seks tadi. Usia dini ya. Untuk usia dini. Nah, tapi sebelum kita berakhir nih Kak, ini rupanya masih ada yang tanya. Ada yang nanya. Masih ada yang nanya. Oke. Nah, ada dua. Ini ada Adam. Istilahnya banyak jalan menuju Roma. Sekarang jika tidak bisa mengakses via internet atau YouTube, VPN menjadi jalan ninjanya. Namun tangan pemerintah belum sampai ke sana. Nah, tadi sudah ditanggapin ya bahwa memang benar sih, walaupun udah diblokir segimanapun, masih ada jalan untuk akses itu. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh 100% ngandalin pemerintah. Jadi kita harus kontrol diri kita ya, baru kita supaya kita benar-benar bisa terhindar. Kalau kita ngandalin orang lain ya kayaknya nggak bisa sih. Iya. Yang paling penting tuh hati kita, hati yang sudah ditransformasi itu sih. Kalau hati kita udah diubahkan oleh Tuhan, karena ini kan kalau peperangan lawan pornografi ini peperangan lawan daging gitu loh, yang memang perlu sungguh-sungguh kuasa Tuhan gitu. Jadi kalau hati sudah ditransformasi, pasti kita ada pun kita nggak minat gitu. Tidak ada minat, keinginannya tuh nggak akan ada. Nggak diblokir gitu. pun kayaknya nggak akan nyari-nyari gitu. Memang harus dari kita sih. Betul. Ini yang kedua nih Kak. Hai Mas Bias, gimana dengan kasus wanita pemilik rental Cekoki 17 anak anak rental PS dengan video porno, melihat pasangan suami istri berhubungan badan dan seterusnya. Dari sisi psikologi apakah ada kelainan atau fetis di si pelakunya? Pastilah. Kalau nggak salah aku sempat baca berita udah dipastikan memang ada gangguan lah ya. Paling aku nggak tahu ya, maksudnya nggak menganalisa, nggak terlalu ngikutin beritanya juga. Apakah kelainannya tuh udah bawaan atau karena pornografi, ya nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Cuman yang pasti sih kalau udah kayak gitu ya udah nggak wajar lah ya. Betul. Apalagi dengan anak-anak segitu banyak gitu kan. Ya betul, itu kasus yang lagi happening banget ya, banget. Waktu kita ngebahas materi ini kayak beberapa waktu lalu, berita ini kayaknya belum terlalu muncul kan. Jadi kita nggak sampai masukin jadi materi hari ini. Tapi rupanya makin kesini berita ini makin rame. Ya, waktu kita bikin materi belum terlalu soalnya waktu itu. Oke, jadi Kak Ika terima kasih banyak ya buat waktunya. Thank you juga boleh berbagi. Betul. Dan ini pertama kali tapi bukan yang terakhir. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan yang menariknya. Dan untungnya pembahasannya akan bersambung dengan yang episode kali ini. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan, kalian bisa nonton semuanya di channel kita, di channel Disciples Media, yang akan aku tayangkan setiap sore jam 6 setiap hari Selasa. 2 minggu sekali, live-nya 2 minggu sekali, tapi kalau YouTube-nya seminggu 1 kali tiap hari Selasa jam 6 sore. Oke Kak Ika, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga bertanya ya. Dan jangan lupa buat kembali lagi buat kita akan ngobrolin yang lainnya bareng Kak Ika dan juga narasumber-narasumber lainnya. Di episode berikutnya kita akan ketemu dengan BNN dengan pembahasan seputar narkoba ya. Jadi beruntung banget kita punya narasumber-narasumber yang bisa kita ajakin ngobrol, sharing soal banyak hal nih. Oke Kak Ika, terima kasih buat waktunya dan sampai jumpa di episode berikutnya.